semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kau yang layak kami puji, kami sembah, Yesusku, Yesusku, namamu, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memujimu, ku memuji keajaiban kasih. Engkau penghibur, Engkau pelindung kami. Menara kekuatan, nyala semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. kami mau bersuka dengan Engkau Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa Kami hormati kehadiran-Mu, Yesus. gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka, Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. cuma Tuhan saja katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan Ini pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami bernyanyi, memuji, menyembah-Mu. Yes. Perbuatan-Mu yang sungguh ajaib Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Banyak ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
Sesungguhnya Kau Tuhan yang kami senangkan di tempat ini. Yesus, Kau yang kami tinggikan. Hanya Yesus yang kami agungkan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus. Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuat. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau. Coba Tuhan saja katakan, Yesus, 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 Kau yang Kau kami tinggikan di tempat ini, Tuhan. Kami hormati Engkau di tempat ini, Yesus. Yes, sungguh tidak ada yang lain. Kau yang jadi pusat penyembahan kami, pusat ibadah kami. Yes, Yesus, 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 Kau yang kutinggikan.
lebih lagi serukan Yesus. Yesus kau yang tinggi, kau kami agungkan Tuhan. Yesus kau yang ku agungkan. Yes, haleluya. Ya yang lahir dalam hidupku, hanya kau yang hanya kau yang kami sembah, hanya kau yang hanya kau kami sembah, hanya kau yang sembah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah yang terima pujian, hormat, kemuliaan. Yang siap bersorak bagi Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Yesus Tuhan kita sungguh ajaib, amin. Yesus Tuhan, mana jempolnya Yesus Tuhan? Dahsyat ajaib, dahsyat ajaib. Kasih tahu samping kiri kananmu, Yesus ajaib. Haleluya. Sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Engkau mati, engkau bangkit, engkau naik ke surga. Yesus ajaib. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Kau berada di surga. Yesus, Yesus, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, semuanya sarukan. Haleluya. Engkau mati bagi dunia. Yesus kau sungguh ajaib. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Tuhan kita berkata di surga. Siap bersorak, siap melompat bagi Tuhan. Yesus, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus kita ajaib. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Semua bertepuk tangan di atas kepalamu. Yesus, Yesus ajaib. Yes, ini iman kami Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu, kuasa-Mu dikalahkan. Siap bersorak bagi Tuhan. Yesus, Yesus ajaib. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Amin. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas. Katakan dalam imanmu, kuasa-Mu dikalahkan. Lebih lagi serukan, kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Semua serukan, serukan haleluya. Yesus kita ajaib. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati pujian kita. Silakan duduk saudara.
Mari siapkan hatimu ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Karena percaya setiap kita mengalami pergumulan dan masalah, tapi kita memiliki Tuhan yang dapat mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Haleluya. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesus ku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Lagi dari awal angkat pujian. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Mari dengan iman percayamu, Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya. Mari kita bangkit berdiri, katakan Yesus ku besar. Yesus ku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Yesus ku besar, saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus ku besar, mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Yesus ku besar, mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar.
Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biar kami makin mengenal Engkau, bahwa Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami yang dahsyat. Kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Biar hasrat hati kami dipenuhi dengan kerinduan untuk mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Biar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang mengerti kehendak-Mu, yang mengerti rencana-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan semua pergumulan, persoalan, masalah, tantangan yang kami hadapi, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Dan urapi hamba firman-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan November. Beberapa bulan kita berbicara tentang mulai dari itu kesetiaan, kemenangan, iman, bahkan pengharapan, ya. Dan saya percaya bahwa topik-topik ini sangat penting buat kita. Jadi bukan berarti kalau sudah selesai pengharapan, orang sudah berharap. Maksudnya ini adalah supaya kita makin mengenal kebenaran. Dan di bulan November ini saya merasakan tuntunan Tuhan untuk berbicara satu topik yang sangat penting sekali, yang harusnya menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita akan membukanya di kitab Filipi pasal 3. Saya malam ini tidak akan membahas panjang lebar, nanti ini hari Minggu saya akan sampaikan. Ya mudah-mudahan ada perkembangan, ada peningkatan, bisa. So mesti belajar bawa pakai PowerPoint. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi malam ini hanya ringkas saja, hanya singkat saja. Saya sampaikan kepada saudara kebenaran ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 mulai hingga ayatnya yang ke-14. Ya. 12, 13, 14. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini. Cuman beberapa ayat, kita akan baca bersama-sama ya. Boleh lihat di layar. Ayat 10, 11, 12, dan 13. Filipi pasal 3. Demikian firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya oleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalimat firman Tuhan yang kita baca diawali dengan yang ku kehendaki. Itu menunjukkan hasrat, keinginan yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh dari Rasul Paulus yang sebagai seorang rasul yang ada di penjara pada waktu itu. Karena kitab Filipi ini adalah salah satu surat kiriman dari penjara, ya. Jadi ditulisnya dari penjara, ya. Kitab Filipi ini ditulis dari penjara bersamaan dengan Kolose, juga Filemon, ya. Itu namanya surat kiriman penjara. Dan Rasul Paulus ada di penjara. Jadi bukan sedang santai-santai, ya, bukan sedang sore-sore duduk ngopi atau ada di mall, enggak saudara. Di penjara, dan kita tahu dari latar belakang pada masa itu bahwa penjara itu adalah suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan, lembab. Dan kalau mengacu kepada penjara yang dimana Rasul Paulus ditahan di Filipi, dalam kitab Kisah Para Rasul, maka penjara itu adalah satu tempat di mana mereka tidak bebas. Bukan hanya tidak bebas, tapi tangan mereka dipasung, Petrus di kakinya juga dipasung, ya. Sama Paulus dan Silas juga mereka dipasung. Ya. Jadi sungguh merupakan satu kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi rupanya penjara ini adalah tahanan di mana, tempat tahanan di mana Rasul Paulus mungkin lagi menanti suatu keputusan sehingga masih bisa tulis surat. Ya. Masih bisa tulis surat. Ya. Dan salah satunya adalah kitab Filipi ini. Jadi seorang yang ada dalam penjara menasihatkan jemaat Tuhan di Filipi dengan mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada banyak rahasia tentang Kristus yang belum kita pahami. Ya. Ada banyak rahasia-rahasia yang belum disingkapkan kepada kita. Baru-baru saja kita mengikuti seminar, dan salah satu yang ditekankan di situ, jadi di Alkitab ini diwahyukan bicara tentang Alkitab, ya, karena itu bicara tentang ajaran dasar mulai dari Alkitab, lalu tentang Allah dan seterusnya, tentang manusia. Ya, bagaimana kita diselamatkan oleh Yesus Kristus datang dan seterusnya. Dan salah satu penekanan adalah Alkitab. Alkitab itu sudah final, karena dia sudah selesai, ada kanonisasi, ada standar-standar yang digunakan untuk suatu kitab itu bisa menjadi dikanonkan,
diterima menjadi Alkitab. Dan itu sudah selesai. Sudah final. Ada 66 kitab. Ya, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Dan salah satu yang dikatakan bahwa ada istilah pewahyuan, tapi juga pewahyuan itu kan di mana kita Roh Kudus mengurapi dan memberikan wahyu ilahi kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi untuk kita sekarang ada istilah iluminasi atau penerangan. Jadi kita diberi penerangan tentang kebenaran-kebenaran itu. Ya. Jadi semakin kita menggali kebenaran firman Tuhan, semakin kita diterangi oleh Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan. Ya. Nah, orang yang ada di penjara, Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Saya memberikan beberapa ayat referensi bagi kita untuk kita melihat di Perjanjian Lama pun Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Dan mengenal Dia bukan sekedar mengenal, tapi ada satu kalimat yang bagus sekali yang harusnya ditambahkan di situ, mengenal dengan sungguh-sungguh. Mengenal dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau cuma kenal ya, kenal Pak Fandi, oh ya kenal. Kita bisa sebutkan identitasnya. Oh itu Pak Fandi tinggalnya di Sea. Ya umurnya belum tahu kita juga umurnya, iya kan? Kecuali pas ulang tahun, iya kan? Tapi istrinya itu yang sering WL di Beton, Bu Ellen, ya kan? Lalu mungkin juga kita mengenal ada anak-anaknya, ada Yosua, Yoel dan Joan, apalagi. Ya, yang kita lihat adalah hal-hal yang sifatnya kelihatan begitu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Pak Fandi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Yang sungguh-sungguh mengenal dia adalah orang yang dekat dengan dia. Itu pun ya masih ada juga yang kira-kira Ibu Ellen so mengenal sungguh-sungguh. Contoh saja, so mengenal sungguh-sungguh Pak Fandi. Ya sudah. Ya pokoknya DP kelebihan kekurangan kita tahu. Suami istri kan. Iya kan, itu hubungan. Nanti kita akan mengarah kepada situ, kepada kebenaran itu, bahwa pengenalan itu adalah intimasi, keintiman. Ya. Nah, Tuhan mau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ya yang penting percaya Yesus, yang penting Yesus itu juru selamat, cukup sudah. Enggak, saudara. Dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang kita hadapi, tidak cukup kita hanya mengenal, oh dia satu-satunya juru selamat, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Coba kita baca di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat 3. Hosea. Kling. Ini sudah dibersihkan, jadi harusnya lebih cepat. Hah? Oh, lebih strong. Oh, kurang terang. Iya, kasih terang no di situ. Iya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha apa? Sungguh-sungguh, sama-sama katakan sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh, saudara. Ulangi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh
Mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Lalu kemudian titik koma, ia pasti muncul seperti fajar. Jadi ketika kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ditahan sedikit baru sungguh-sungguh, lebih mantap. Maka dikatakan ia pasti. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab mengatakan ia pasti apa? Muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Artinya pengenalan kita akan Tuhan adalah satu kepastian bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Seperti itu saudara. Makanya juga ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti saya khotbah minggu yang lalu, Elia yang berdoa sungguh-sungguh, ya kan, bahwa doa orang benar, Yakobus pasal 5 mengatakan doa orang benar bila dengan yakin atau dengan sungguh-sungguh, karena itu diterangkan di ayat selanjutnya, bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Baru ada penjelasannya, contohnya Elia itu manusia biasa. Tetapi ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Yakobus berapa itu? Pasal 5 ayat, coba lihat. Lihat di situ. Tentang Elia. Ya. Yakobus 5 ayat, ya, cepat jawab. Ini kan tinggal mengulangi saja. Ya, saya tidak catat lagi ayatnya, tapi saya diingatkan lagi karena minggu yang lalu saya sempat khotbah bagian ini. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kasih tahu kiri kanan, kamu manusia biasa sama seperti Elia. Kan kebalikannya tuh, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Iya kan? Berarti sama dengan orang tuh Elia. Kasih tahu manusia biasa. Nggak usah manusia luar biasa. Ada manusia luar biasa di sini, Superman. Pak Markus tahu tuh perbedaan Superman kata dengan apa? Iya. Jadi saudara-saudara, Elia manusia biasa. Saya juga manusia biasa, sama seperti Elia. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Evin, so latihan. Iya. Oh. Kalau laki-laki, nah, kalau orang yang so godek-godek sudah bisa. Bagaimana Elia berdoa? Bagaimana Elia berdoa? Nah, sekolah minggu bagaimana Elia berdoa? Sungguh-sungguh bagaimana? Ya, dia membungkuk, lalu kepala di antara 2 lutut. Itu bagaimana itu saudara ya? Membungkuk kepala di antara 2 lutut. Saking sungguh-sungguhnya. Jadi ekspresi kesungguhan diwujudkan juga dengan ekspresi sikap tubuh. Karena kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tubuh ikut menopang, tubuh ikut menunjang. Jadi kesungguhan itu membuat Tuhan tidak bisa tidak, harus. Tidak bisa tidak, harus. Harus menjawab doanya. Ya.
harus menjawab orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena ia pasti muncul, ia pasti datang, dia pasti akan menyatakan diri. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Hasrat hatinya Rasul Paulus, dia berusaha mengenal. Bukan hanya melalui pewahyuan oleh Roh Kudus, tapi Rasul Paulus juga belajar. Kalau saudara lihat kitab-kitabnya, termasuk dia suruh membawa kitab-kitabnya, buku-bukunya. Ya, kalau sekarang so gampang, saudara. Saudara mau cari jawaban untuk suatu istilah, saudara mau cari jawaban untuk masalah-masalah, tinggal klik di Google saja. Ya. Buku-buku, pembahasan-pembahasan apa saja ada, saudara. Kalau dulu kita mesti cari di toko buku, mesti cari di perpustakaan, ya. Kalau sekarang begitu mudah dan dengan kecepatan yang lebih tinggi, lebih cepat. Satu hari ini ada beberapa kegiatan, ya, Ibu ada pelayanan di Manado, ada juga kegiatan pemakaman dari ada hamba Tuhan GBI Gembala yang meninggal, Ibu Pendeta Muda Esther Misade di Sarongsong 2, Gembala GBI Holy Spirit. Jadi saya tadi malam sudah pergi dengan Ibu Gembala karena juga Gembala Ketua WBI, jadi sudah pergi tadi malam karena ada pelayanan hari ini. Dan dari pagi saya kerjakan tugas. Yang lalu saya stres juga. Kenapa? Waduh, bikin tugas di laptop tidak bisa terkonek dengan internet. Ya. Jadi saya belajar tadi pagi, belajar kilat. Bagaimana membersihkan laptop dari sampah-sampah yang membuat dia istilah lemot ya Pak Markus? Enggak, lemot kalau di lemot, bukan lemet ya. Lemot. Itu istilah Jawa itu. Maksudnya lambat sekali. So pakai Firefox, so pakai Lemfox. Tidak bisa. Jadi saya coba bersihkan, walaupun masih ada satu item yang belum bisa ditembus. Ya. Tapi kira-kira jam 9:30 10 udah selesai, so bisa lebih cepat. Ya, saya sudah bisa akses internet dari laptop. Ya ternyata kalau kita mau belajar, ternyata sekarang begitu mudah, nggak perlu kursus sampai berapa lama. Kalau dulu mesti kursus, sekarang tinggal buka YouTube, buka Google, kita bisa, ya, kita bisa membantu dengan cepat. Jadi dengan cepat saya coba, ya sudah hampir selesai, tinggal finishingnya saja tuh langsung kirim karena time limitnya jam 9. Jadi saya harus berkhotbah sebelum jam 9 sudah selesai. Karena besok mesti kuliah. Ya. Ya, banyak hal yang saya pelajari bahwa memang kita mesti sungguh-sungguh, saudara. Kalau cuma asal-asal maka ya kita juga dapat pengertian asal-asal. Dan makin kita menekuni, makin kita mau belajar, akhirnya bisa. Makin kita mau mengenal, Tuhan terus menyatakan dirinya. Ya. Dan Tuhan menyatakan diri tentu dengan kehidupan kita masing-masing. Ya. Zaman dulu ada istilah rohani, ya, pelayanan, gereja, pelayanan rohani dan sekuler, iya kan? Sampai sekarang pun ada, masih dengar pendeta-pendeta GBI masih membedakan antara sekuler dengan hal-hal rohani. Jadi kalau kerja pegawai negeri itu sekuler, kerja di perusahaan itu sekuler.
Padahal semuanya dimanapun kita berada, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi dimanapun saudara sudah bisa mengenal Tuhan lewat bidang kehidupan saudara, pekerjaan saudara. Semua terhubung dengan Tuhan. Semua terhubung dengan surga. Jadi tidak ada istilah lagi, oh ini gua rohani, oh ini gua duniawi. Ya. Yang kita tolak adalah pengaruh-pengaruh sekularisme. Paham-paham dunia ini mempengaruhi kita. Ya, yang tidak benar. Tapi semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, mau profesi saudara kerja di perusahaan, atau saudara bisnis, buka usaha, makanan, apalagi buka fotokopi, ya, kenapa lagi? Semua saudara, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, marilah kita berusaha mengenal, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti Fajar, anaknya Ibu Naomi. Ya kan, namanya Fajar tuh. Ya, saya masih ingat, Fajar. Dia pendeta juga, ada sekolah teologi, tamat. Ya. Jadi kesungguhan ini penting sekali. Saya kutip dulu dari Perjanjian Lama, 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Jadi spirit kita harus sungguh-sungguh. 2 Tawarik 16 ayat 9. Sudah? So pakai kacamata Ki. Ya, mari kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Jadi bukan satu orang, tapi kepada mereka. Siapa saja yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang mau mengenal Tuhan, yang mau mencari Dia, maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Katakan amin. Saudara mau dilimpahkan kekuatannya. Ini bukan nanti tiba-tiba sudah jadi Simpson. Bukan. Tapi kekuatan itu dalam berbagai macam bidang kehidupan kita, termasuk hikmat, iman, percaya kita, pengharapan kita. Oh, saudara, semakin nyata. Ya. Kita tidak takut walaupun ada desas-desus tahun depan terjadi resesi ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Keadaan iklim di bumi ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Yang harusnya musim kemarau tapi tetap ada hujan, bahkan banjir bandang. Ya. 1-2 minggu terakhir ini kita dikejutkan dengan banyaknya orang meninggal dunia. Iya kan? Di Stadion Kanjuruhan, ya, di Malang, 135 orang meninggal. Konser di Korea, berapa orang mati? Lebih banyak lagi, hampir 200. Di mana lagi, saudara? Di Myanmar. Yang dibom itu, ya, seperti itu. Tiba-tiba saja, berentetan peristiwa. Ya. Perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai sampai sekarang.
mempengaruhi ekonomi dunia. Beberapa negara yang makmur termasuk Inggris itu mengalami resesi luar biasa. Tingkat inflasinya tinggi sekali. Daya jangkau beli masyarakat menurun, sangat-sangat menurun. Karena harga bahan pokok naik tinggi. Sampai tidak bisa mengatasi, Perdana Menterinya mengundurkan diri. Ya. Dengan semua keadaan ini, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini, kalau kita tidak kuat, maka saudara, tidak kuat dalam hal pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, tentu kita mengenal juga rencana-rencananya, kehendaknya bagi kita di atas muka bumi. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang kita. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Seperti itu saudara. Jadi pengenalan kita ini harus sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan melimpahkan. Kembali tadi di 2 Tawarik 16 ayat 9. Kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi jangan kita jadi bodoh. Efesus pasal 5 ya mengatakan jangan jadi bodoh. Ya. Kasih tahu kiri kanan. Jangan bodoh. Kalau orang bilang jangan bodok. Bukan jangan bodoh lagi, jangan bodok. Orang Manado pe istilah biar kena bodok di sekolah, mar jangan bodok makang. Biar bodok kata di sekolah, mar jangan bodok makang. Maksudnya kalau makang baik-baik. Ya. Oke. Dalam situasi apapun, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka mendekati, menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, tanda-tanda kedatangan antikris itu sudah mulai. Ya. Sudah mulai. Tidak tahu kapan. Ya. Tapi sebelum dia datang, gereja ngalami rapture dulu. Oke, Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Ya, coba kita baca ayat ini. Daniel 11 ayat 32. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini pada masa antikris. Dengan bujukan-bujukan. Nah, orang kalau dia condong kepada materialisme ya, atau hedonisme, kekayaan, maka gampang tergelincir. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata apa? Licin. Ya. Tetapi apa? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Akan tetap apa? Kuat dan akan bertindak. Wow, saudara. Saudara mau tetap kuat. Amin. Iya, apapun yang terjadi. Bukan statement yang bodoh-bodoh, saudara. Ya.
Bukan statement yang asbun begitu. Sekali Yesus tetap Yesus, mati kalau mati, apalagi abu kalau abu. Apalagi NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Maksudnya apa? Itu menyebabkan orang tidak mau lagi berusaha. Iya kan, pokoknya cuma gitu sudah. Kenapa? Begitu sudah. Pokoknya itu kan statement-statement yang membuat kita jadi malas gitu. Ya, nggak mau berusaha. Ya, kalau begini sudah. Nggak mau berusaha. Nah, kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan pikiran untuk apa? Berusaha. Ya. Untuk berusaha apa? Untuk mengenal Tuhan dalam segala situasi keadaan, lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita hadapi. Apakah kita bisa mengenal Dia, bahwa Dia juga ada bersama dengan kita? Makanya Rasul Paulus berkata bahwa pengenalan akan Kristus bukan hanya kebangkitannya. Tetapi apa? Tadi kita sudah baca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Tapi persekutuan dalam apa? Halo? Persekutuan dalam penderitaan. Saudara menderita enggak? Enggak ngalami penderitaan? Menderita. Ya. Ada pergumulan itu penderitaan. Ya. Saudara sakit menderita enggak? Puji Tuhan, Ibu Meiti sudah aman? Haleluya, lewati penderitaan. Ya. Secara tubuh fisik kita terganggu. Ada yang mungkin menderita secara ekonomi, tapi Tuhan tidak akan biarkan kok. Ya. Ini penderitaan. Jadi ketika kita menghadapi keadaan-keadaan itu, oh ini yang dimaksud persekutuan dalam penderitaan. Kita tidak akan berdarah-darah dipukulin orang karena kita ikut Yesus di negara Indonesia yang Pancasilais ini. Tidak mungkin. Orang yang melakukan itu ya sudah diproses hukum. Ya. Tapi penderitaan tetap ada. Kenapa? Karena itu persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kita mau mengambil bagian dalam kemuliaannya yang jauh lebih besar. Tapi kita nggak mau mengalami pergumulan. Ini saudara, jadi pergumulan itu penting untuk kita makin mengenal Tuhan. Supaya kita mampu menghadapi dari pergumulan kecil, Tuhan izinkan ada pergumulan lebih besar. Ada pergumulan lebih besar. Tapi kita bisa melewati semuanya. Enggak tiba-tiba saja langsung kita, enggak saudara, itu balon. Iya kan? Kalau balon, langsung besar, ya kan? Sampai ada lagunya, balonku ada. Berapa? Ada berapa Kutik? Anak sekolah minggu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Terus merah. Oh hijau, kuning, kelabu. Biru. Yang meletus apa? Meletus balon. Nggak ada di tadi kan? Kan 5 ini apa? Apa nih? Oh hijau. Oh ada hijaunya. Yang suka meletus balon hijau sampai jadi mop. Itu mau ditarik itu 3 kilogram karena dia kan warna hijau. Mau ditarik karena sering meletus katanya. Itu balon. Jadi begitu cepat sekali jadi besar. Tapi begitu kena duri sedikit langsung boom. Nah kalau kekristenan seperti itu tiba-tiba saya cuma persoalan kecil boom meledak.
Kita bukan balon, saudara. Tapi kita adalah batu-batu yang terpilih. Ya. Yang kuat, tahan uji. Kita adalah mutiara-mutiara. Kita adalah logam-logam mulia seperti emas. Ya. Jadi kalau saudara emas, diuji enggak emas? Kalau saudara jual emas, diuji enggak? Diuji. Ya. Kalau saudara emas mau diproses dari satu bentuk ke bentuk yang lain, bukan hanya diuji, dibakar. Sampai meleleh, sampai lembut. Ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya penderitaan. Jadi persekutuan dalam nanti saya akan membahasnya di hari Minggu. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Kita baca ayat ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Kita baca 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh apa? Berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Usaha itu adalah proses, ya. Proses dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kita berusaha itu proses. Nah, sebagai hasilnya apa yang terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh berusaha, nambah sana, nambah ini, nambah, maka pada akhirnya kita akan lihat kita mengalami apa yang namanya jawaban-jawaban dari Tuhan yang kita boleh lihat, saksikan dalam hidup kita. Ya. Jadi usaha sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar berusaha, tapi sungguh-sungguh berusaha. Ya. Mari kita rubah mindset kita. Ya. Rubah mindset kita bahwa segala sesuatu yang baik tentu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk supaya itu muncul, supaya itu terjadi. Ya. Keselamatan memang anugerah, tapi untuk kita menghasilkan buah-buah yang baik, ya, pengenalan akan Tuhan dengan benar seperti Efesus pasal 1 ayat 17, 18, 19. Ya. Kita diberikan roh hikmat pewahyuan untuk mengenal dia dengan benar. Itu lewati proses. Rasul Paulus dia mengalami proses, bukan hanya pelayanan KKR, ada kesembuhan, ada orang bertobat. Enggak, bukan hanya itu. Tapi tantangan dari sebab dia melayani, dia hadapi penganiayaan. Itu banyak sekali saudara yang dia alami. Terkatung-katung di tengah laut. Ngalami karam kapal. Berapa kali dia dilempari dengan batu. Ya kan? Dia berapa kali dilempari dengan batu. Ngalami apa namanya? Diderah. Diderah itu pakai istilah 40 kurang 1 pukulan, 39 kali dicambuk. Tidak gampang. Tapi dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaan. Ya.
Jadi bukan hanya kita ngalami kemenangan, tapi kita juga harus ngalami itu. Proses itu. Jadi kalau saudara ngalami kesusahan beberapa waktu yang lalu, engkau lihat hasilnya sekarang. Ada hasilnya. Nah, kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, gak gampang saudara. Gak serta-merta saja langsung tiba-tiba. Enggak, ada prosesnya. Ya. Ada prosesnya. Semua yang kita bisa ada sekarang ini ada prosesnya. Ya, enggak serta-merta langsung, enggak, ada proses. Jadi ketika dalam proses itu tekunlah. Jalanilah proses yang benar, maka saya percaya hasilnya pasti akan luar biasa. Katakan amin. Marilah kita berusaha untuk mengenal dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan saja mengenal tapi sungguh-sungguh. Jadi ada sungguh-sungguhnya di situ. Ya. Bukan hanya mengenal tapi ada sungguh-sungguh dalam kitab Hosea 6 ayat yang ketiga tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Saya tidak panjang lebar, nah mungkin ada latihan atau juga mungkin ada Pak Jerry untuk rencana Natal kita yang sudah makin dekat, tanggal 7 tinggal 1 bulan lagi, yang mungkin bisa di follow up tentang persiapan-persiapan. Ya, sebentar sesudah ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
sembah Dia, angkat hatimu kepadanya. Oh, ini kerinduan kita mau mengenal Dia, mau mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Rabada-bada-bada-baso, Nikamaya Ramaso. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Shekebekebeke barabada, shekekekerere barabo, shekerara barabo. Engkau berikan kepada kami gairah Tuhan, hasrat hati untuk kami sungguh-sungguh berusaha mengenal Engkau, baik melalui firman-Mu Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kami hadapi masing-masing. Kami semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Justru di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan, kami makin mengenal betapa Tuhan itu baik. Bahwa betapa Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Betapa kami ini manusia yang fana, punya berbagai macam kelemahan dan kekurangan. Kami makin mengenal Engkau Tuhan, bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu. Biar hati kami semakin mengenal, berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Engkau. Karena Engkau pasti akan muncul. Engkau pasti akan menyatakan diri-Mu Tuhan. Engkau pasti akan menyatakan kuasa-Mu. Engkau pasti menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Teraikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Biar kami rasa lapar, punya rasa lapar haus akan Engkau. Karena Engkau mengatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Setiap hasrat hati, kerinduan kami untuk mengenal Engkau, untuk mengenal kuasa-Mu. Dalam persekutuan dengan Engkau, dalam persekutuan dengan Engkau dalam penderitaan. Engkau pasti akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kebenaran firman yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih kepada hamba-Nya
Bapak Gembala Pendeta Paulus Kamagi yang sudah menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan percaya kita semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini sebagai rasa ucapan syukur kita akan berikan persembahan. Mari siapkan persembahan saudara dan kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan iman percaya kami untuk lebih lagi mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Pendeta Paulus Kamagi yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya hikmat marifat pewahyuan yang baru terus Engkau Tuhan Allah singkapkan baginya Tuhan. Dan apa yang menjadi Tuhan pelayanannya dimanapun dia pergi dan berada Tuhan, semakin banyak orang diberkati, diselamatkan lewat pelayanannya Tuhan. Dan biar tanda-tanda heran mujizat perkara ajaib menyertai Tuhan pelayanannya. Kau berkati dalam segala Tuhan usaha pekerjaannya, bahkan juga Tuhan apa yang dikerjakan oleh kedua tangan yang Engkau Tuhan Allah buat berhasil dan beruntung. Keluarganya Engkau berkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebagai rasa ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, tangan-tangan yang beri. Engkau Tuhan balas berkat lipat kali ganda bagi setiap kami. Usaha pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Dan biar kami tidak berkekurangan tapi kami berkelimpahan di dalam Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pada doa malam kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bangga bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, dan kami percaya kerinduan-Mu juga Bapa, supaya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terlebih bangsa kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Mulai dari pulau-pulau yang besar, pulau-pulau yang kecil Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi seluruh negeri kami sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini.
Kami yakin percaya kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian, penyembahan, doa. Bahkan ketika kami memberi persembahan, kami yakin janji-Mu ya dan amin. Kami tidak akan mengalami kekurangan sesuatu yang baik. Waktu kami memberi, Engkau melipat gandakan apa yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh berkelimpahan di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa. Bagi setiap kami yang sudah hadir malam ini, tidak satu pun yang tidak membutuhkan Tuhan. Kami semua perlu Engkau. Kami butuh Engkau, kami lapar haus akan Tuhan. Kami rindu lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib bangkit, yang sudah menderita bukan karena dosa, tapi karena kami, karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami. Ajari terus kami ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus membawa kami, menuntun kami di sepanjang bulan November ini untuk lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Taruh hasrat kerinduan yang dalam di hati ini Bapa. Apapun yang kami lakukan, kerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan ketika kami mengalami masalah pergumulan, mengalami tantangan-tantangan. Bulan November ini kami yakin percaya Kau akan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkapkan mata kami Tuhan. Izinkan kami melihat jawaban doa itu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Sudah ada doa yang lama dinaikkan kepadamu sampai hari ini. Kalau itu belum datang juga, kami tetap tekun akan mencari Engkau. Kami akan tetap setia dan taat menanti-nantikan Engkau. Karena kami tahu Engkau akan muncul seperti fajar di pagi hari. Dan Engkau Tuhan akan mencurahkan hujan berlimpah-limpah pada awal musim semi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak sia-sia mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi di bulan November ini. Kalau bulan Oktober Tuhan menyertai memberkati bulan November lebih lagi Tuhan. Yesus Kristus yang kami sembah, Allah yang hidup, menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kami. Kebenaran firman itu, janji itu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak pasif tapi kami terus akan aktif. Karena Tuhan kami lebih aktif lagi kalau kami aktif. Terima kasih Bapa. Kami terus bergairah mengejar Engkau. Melupakan apa yang ada di belakang. Dan kami terus akan mengejar Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Memberkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh gubernur, wakil gubernur, seluruh wali kota, wakil wali kota, dan seluruh bupati, wakil bupati, camat-camat yang ada, lurah sampai kepada desa. Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau akan memakai mereka Tuhan. Berikan hikmat kebijakan daripada-Mu, supaya mereka dalam memecahkan setiap masalah diberikan jalan keluar yang daripada Tuhan. Berkati para menteri kami, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kami angkat di hadapan-Mu. Biar dia mendapatkan pengurapan seperti Yusuf Tuhan, di mana dia boleh memanage dengan baik keuangan yang ada di Indonesia. Bapak Engkau tolong Tuhan, Kau tolong Menteri Keuangan kami, tolong Menteri Ekonomi Pertanian Tuhan, sehingga ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga dengan baik. TNI Polri yang menjaga keamanan di seluruh Indonesia, Tuhan Engkau memberkati dan pakai mereka Bapa.
Biar mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih untuk Sulawesi Utara, Minahasa Utara. Kami percaya aman dalam perlindungan-Mu. Kalau kami boleh beribadah hari Minggu dengan bebas dan leluasa, itu adalah kasih karunia. Dan kami percaya lawatan-Mu lebih lagi di ibadah raya 1, ibadah raya 2, sampai ke cabang-cabang di Seak Modo Inding, di Maluku Utara. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau menjamah melawat umat-Mu. Tuhan Engkau pakai setiap pengerja-pengerja dengan urapan dahsyat yang luar biasa oleh Roh Kudus. Mereka mengembangkan kapasitas mereka dan semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rebut setiap jiwa-jiwa, mulai dari sekolah minggu, remaja, youth, orang-orang tua, dari barat, utara, timur, selatan, akan mendatangi ibadah-ibadah yang diadakan, baik di Kolongan Tentempangan maupun di cabang-cabang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bawa penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan gereja-Mu. Setiap kursi akan diisi penuh dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu, janji-Mu digenapi. Kalau Yesus ditinggikan, akan menarik semua orang datang kepadamu. Kami percaya itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Hari-hari ini, lumbung-lumbung akan menjadi penuh Tuhan. Kain kabung yang dialami oleh umat-Mu bulan November ini, Engkau akan bukakan dan menggantikan dengan tari-tarian. Setiap Tuhan taburan-taburan yang ditabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, akan berlimpah-limpah dengan anggur. Kami percaya ada sukacita, damai sejahtera. Sepanjang bulan November ini kami akan berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu, kami naikkan syukur. Berkati Tuhan untuk umat-Mu yang akan berlatih sebentar. Bahkan Engkau yang akan memberikan benih bagi para penabur untuk ditabur Tuhan. Kau yang menyediakan roti untuk dimakan. Terima kasih Bapa. Kami mau pulang, jaga lindungi. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan terus kami sikap dalam doa dengan keyakinan, permohonan dan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus telah menjawab doa kami. Yang kami naikkan baik doa yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati kami. Engkau jauh lebih mengerti dari semuanya itu. Oleh sebab itu kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami mencatat dalam loh hati kami bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari umat Tuhan buka hatimu, buka tanganmu, pulanglah dan lakukan firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mencari Dia, mengenal Dia. Karena Dia penuh kasih setia, rahmat anugerah yang berlimpah-limpah, pertolongan Yesus Kristus Tuhan, dan juga persekutuan yang manis dan lembut dengan Roh-Nya. Terus menuntun kita kepada jalan yang penuh damai sejahtera. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Selamat malam.